pikiran kita tentang orang-orang. Padahal Lanun ini bahagian dari sebetulnya, kalau kita pelajari kita teliti, bahagian daripada sebuah kekuatan untuk membangun semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada kuasa Inggris ke Belanda, Portugis. Karena perlawanan itu dilakukan di lautan. Jadi mereka Lanun tak akan menyerang, tak akan merampok saudara-saudara Melayu, agama Melayu. Mereka mereka ada kapal-kapal Inggris, kapal Belanda, kapal Portugis, kapal-kapal dagang Cina. Jadi orang-orang yang bukan Melayu. Jadi simbol dari perlawanan. Karena di darat kita tidak berdaya karena kita dikuasai oleh Belanda, tidak punya angkatan perang. Karena itu mereka berjuang tahu. Karena itu jangan heran kalau zaman dulu para Lanun dan lawan ini tak bisa basmi. Karena semua itu yang masuk sultan ini yang merampok itu saudara-saudara juga, saudaranya juga. Karena itu ini tak akan pernah dihapus. Karena itu bahagian simbol perlawanan Kesultanan Riau-Lingga dulu orang-orang Melayu terhadap penjajahan. Buku ini sebenarnya tentang tokoh utama Lanun III inilah Tengku Sulung. Tengku Sulung ini anak hasil perkawinan seorang tokoh Lanun dengan anak Sultan Siak. Ketemu dapat anaknya dan dia inilah yang menjadi panglima para bajak laut bermarkas di Retih Semilahan, tempatnya inilah tempat kampung dia yang di Retih. Dulu Retih itu Semilahan itu bahagian dari Kesultanan Riau-Lingga. Retih itu dulu sebuah kawasan di sana diberi oleh Sultan Indragiri kepada Raja Haji Bismillah. Karena Raja Haji sudah berhasil membantu Sultan Indragiri melawan angkatan perang Minangkabau dan merebut muara Sungai Indragiri. Nah, sebagai hadiah diberikan Retih ini kepada Raja Haji Bismillah, sehingga Retih ini menjadi bahagian dari Kesultanan Riau-Lingga. Dan untuk menjaga Retih ini, Sultan Riau-Lingga menunjuk tokoh dari bajak laut ini sebagai pemimpin di sana, dan dia anggap sebagai panglima besar. Jadi panglima besar Retih itu sebenarnya adalah tokoh Lanun yang ditunjuk oleh Sultan. Saya ceritakan ini kisah perjalanan sejarah itu. Dalam catatan sejarah Sultan Riau-Lingga, hubungan antara Kepulauan Riau, Sultan Riau-Lingga dengan Lanun ini sebenarnya nama lain daripada suku bangsa Ilanun. Suku bangsa Ilanun ada di Zulu di Kalimantan Utara sana, di Mindanao. Nah, orang-orang disebut orang Ilanun, sekarang suku keturunan masih ada di Sabah, Rawak, sana kampung mereka, kampung Ilanun di sana. Nah, dia itu menjadi bahagian dari persaudaraan dengan Sultan Riau-Lingga. Dialah yang membantu Sultan Mahmud Yasa untuk menyerang Belanda di Tanjung Pinang pada 1817. Nah, luar biasa jasanya. Dan dia yang membantu Sultan Mahmud Yasa pindah ke Lingga, sehingga dulu kan Sultan Riau-Lingga itu pusatnya di Sungai Carang, Utarbah. Ada Utarbah kan, dulu sana pusat Sultan Riau-Lingga itu pertamanya. Kemudian tahun 1787 dipindahkan ke Lingga. Nah, yang membantu pindah ke Lingga itu adalah orang-orang Ilanun ini. Jadi hubungan antara Ilanun ini dengan Kesultanan Riau-Lingga itu sangat erat sekali hubungannya, persaudaraan. Jadi persaudaraan orang-orang itu kan di laut, bertempur melawan Belanda, melawan Portugis, Inggris dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi jangan heran adik kalau disebut Lanun jangan langsung menjadi negatif thinking. Tidak, negatif thinking itu ada pada orang-orang jajah. Dia mendesokrasi pemikiran orang-orang lain, membenci orang-orang yang lain. Tapi dalam realitas politiknya mereka itu adalah kekuatan Kesultanan Riau-Lingga pada itu. Sultan Melayu itu kotanya Jawa Riau-Lingga dalam belakang itu sudah ada. Dan lalu menjajah kekuatan laut yang tak bisa ditaklukkan. Nah, kalau ada nanti mempelajari sejarah, ada sebuah buku sejarah yang bagus karya Dr. Abel Apian, orang laut, raja laut. Nah, itu luar biasa ceritanya. Sebenarnya beliau secara teliti mendetail peran orang-orang laut, raja laut bagaimana dalam perlawanan mereka melawan para penjajah itu. Nah, saya coba ambil ini karena saya ada sesuatu yang sangat menarik. Seperti kisah film, bagaimana seorang raja laut itu bisa menikah dengan anak sultan. Bagaimana ceritanya? Ini kan seru sekali. Dan mereka waktu cerita di sebuah tempat namanya Altika.
Alang 3 ini dari Lingga, ada tanggal Lingga. Lingga, tahu Posek kan? Nah, di pos sudah promosi itu Alang 3. Ada menteri luar situ. Kalau sekarang orang pertanian minggu orang ke sana mancing di perairan Alang 3 itu. Nah, di Alang 3 itu kisah cinta Tengku Sulung Tuk Lukus, nama tokohnya Tuk Lukus. Panglima namanya Tuk Lukus, kawan menikah dengan Tengku Aminah. Karena sebenarnya saya mencoba mengeksplor itu dulu ke dalam. Tapi sekali lagi tadi ini bukan buku sejarah. Ini novel sejarah, latar belakangnya sejarah. Tapi ini novel. Jadi kalau ada yang menemukan hal-hal yang aneh, tetap ada dulu kisah cinta seperti itu. Ya mungkin ada, kalau tak ada tak pernah diceritakan orang. Tapi apakah betul begitu kisah cinta Tengku Lukus dengan Tengku Maimunah itu? Mungkin sebagai besar lah keuangan saya sebagai pengarang ya tambah fiksi dan ceritanya tambah ada banyak kisah cinta masa-masa dulu tapi tidak ketemu sekarang. Nah, saya mau menggambarkan kisah itu menjadi warna dan sejarah. Jadi novel sejarah ini sebuah novel yang ditulis dengan latar belakang sejarah. Sekarang orang mulai sejarah sedekat mungkin dengan sejarah. Jadi adik-adik semua akan menemukan dalam catatan sejarah ada tokoh seperti itu. Ini bukan fiksi. Ada namanya Tengku Aminah Anak Sultan Siak itu ada Sultan Siak namanya Sultan Yahya itu ada Sultan Mahmud Musa Parsah Lingga ada semua tokoh sejarah tahu sejarah bisa sesungguhnya ada serangan ke Kota Pinang Kota Pinang ada semuanya tapi kisahnya diramu ditambah dikembangkan supaya adik-adik senang membacanya. Karena kalau ada adik membaca buku sejarah penuh dengan catatan kaki di bawah catatan itu muak muntah membacanya itu. Nah kalau novelnya tapi pengarang-pengarang sejarah menulis sedekat mungkin dengan sejarah, sedekat mungkin faktanya, mungkin tidak disebut tahunnya, tidak membedakan dengan buku sejarah, tapi kisahnya bisa deteksi, bisa cari dalam catatan sejarah seperti itu. Nah ini bedanya dengan novel-novel sejarah dulu. Buku novel sejarah yang paling terkenal itu ya Tupatun Nafis. Tupatun Nafis itu sastra sejarah sebetulnya, sebuah novel sejarah juga sebetulnya. Tapi waktu itu beda sekali dengan sampai sekarang kan. Nah ini yang kami coba para pengarang sekarang ini mencoba mendekatkan sejarah kepada generasi muda, memakai tokoh-tokoh pengantar. Nah, tokoh pengantar yang saya pakai ini seorang wartawan dari Sabah. Nah, dia mencoba menjajaki, dia seorang wartawan dari Sabah, keturunan Ilarun ini. Dia datang ke kebun, dia mencari jejak nenek moyangnya. Dalam kisah itu dia membongkar, menggali, mencari, mendapat informasi tentang itu. Nah, buku ini saya tulis dalam tempo lebih kurang 1 tahun. Selesai tahun 2023 dan sudah beredar di pasar, mungkin sangat terbatas dan mungkin susah adik-adik mencari karena ini tidak ada di buku-buku ini dicetak secara terbatas oleh kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lingga yang menjadi penerbitnya. Sekira untuk pengantar sementara itu dulu, nanti kalau adik-adik kepingin boleh tanya ke saya, karena buku adik-adik tak bisa mendapat buku ini, hanya sekedar pengantar dari saya. Baik, terima kasih Dato' Rida Kaliamsi. Tepuk tangan untuk Dato' Rida Kaliamsi. Baik, tadi itu pengantar yang diberikan oleh penulis dan tentunya Lanun Alang 3. Ada tadi berita yang kita dapatkan, ini untuk menarik untuk adik-adik sekalian. Tadi Dato' Rida telah menjelaskan dan memaparkan tentang perjalanan jadinya buku. Dato' Rida, ada tadi dari Pak Heri menyampaikan kepada saya, berikan 2 pertanyaan kepada mahasiswa, siapa yang akan bisa menjawab akan diberikan giveaway. Nah, nanti ini kisi-kisi saja. Nanti Pak Rendra bedah, nanti di akhir nanti ada 2 orang untuk giveaway. Silakan untuk diperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh narasumber dan juga Dato' Rida tadi dipahami kembali. Baik, tadi sudah disampaikan oleh dari Dato' Rida mengenai perjalanan jadinya Lanun Alang 3. Kita akan mendengarkan dan akan dibedah oleh calon doktor. Ya, ini calon doktor
dan insya Allah sebentar lagi sama-sama kita aminkan semoga menjadi dokter yang sesungguhnya. Ini dia sedikit latar belakang tentang dari Rendra Setia Deharja SOSMIP, dan tentunya merupakan seorang dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selain itu juga aktif di Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, sebagai Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Penulisan Adat dan Budaya Melayu Kota Tanjung Pinang. Beliau menamatkan strata satunya di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang pada program studi ilmu pemerintahan pada tahun 2010, S2 Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 2014 dan cum laude dan predikat terbaik. Beliau kini sedang melanjutkan kuliah di jenjang doktoral di Fakulti Sains Sosial Gunan University Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia. Tentunya karya-karya beliau saya pikir cukup banyak dan tidak dapat saya dedahkan